Sahabat-sahabat sekalian, keris-keris ini saya dapatkan tadi malam. Jadi untuk sempatnya mereview untuk hari ini. Jadi pagi ini saya baru sempat mereview teman-teman. Dan ada 4 bilah pusaka, termasuk ada 1 pedang juga dan 3 keris. Nah, lalu akan kita bahas satu persatu teman-teman. Seperti apa kerisnya? Kita mulai dari pedang dulu ya. Oke, ini pedangnya teman-teman. Pedangnya cukup unik secara warangkanya. Kalau warangkanya ini kayu apa ya ini ya? Coklat gitu warnanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini pedang luwuk teman-teman. Ya. Pedang luwuk yang pada bagian ujungnya ini terdapat seperti musar bumi, dan pada bagian ujungnya ini termasuk ada pamor kudungnya, kayak Satria Pinayungan gitu ini teman-teman. Dan bagian tengah wilah sampai bawah ini termasuk pamor adek ya. Jumlahnya ada, jadi kalau ini terhalus ada adek merambut juga di sini. Jadi seperti pamor Banyumili ini. Pamor kerejekian untuk panjangnya sendiri sekitar 46-45 cm. Belum termasuk gagangnya ya, belum termasuk gagangnya. Oke. Pedang luwuk dinamakan orang. Mantap ini. Selanjutnya saya dapat juga putut sajen nih. Agak detail, dan pada bagian atasnya ini terdapat semacam kinata, tapi bekas kinata sudah. Ya, teman-teman. Sangat wingit sekali. Untuk pamornya seperti pamor Banyumili juga. Wow. Putut sajen yang berluk ini unik sekali teman-teman. Luknya ada 1, 2, 3. Tuh. Luknya ada 5. Ya, 5 itu kalau orang dulu luk 5 itu hanya para resi atau para kaum kerajaan, kaum bangsawan juga yang memegang. Putut sajen secara pemakaian memang sering ditemukan di persawahan, karena memang ini adalah satu pelengkap dari sebuah acara-acara ritual teman-teman. Makanya banyak ditemukan di areal persawahan ketika mengingin. Dulu katanya itu kalau mau minta turun hujan, pengen panen besar, itu ada suatu ritual seperti itu. Dan sebagai pelengkap suatu ritual itu mesti ada putut sajennya. Yang biasa ditemui itu putut sajen itu nggak seistimewa ini biasanya yang saya dapat. Nah, ini sangat istimewa, dan juga looknya ya, secara imajiner saya mengantarkan saya bahwa ini bukan orang biasa yang megang. Karena look 5 dulu itu betul-betul pakemnya orang-orang kaum bangsawan. Jadi saya mengira ini Tangguh Mojopahit yang dipegang orang-orang tertentu. Putut sajen. Wah, mantap ini. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah ini keris. Secara warangkanya bagus, kayu timungu, besar sekali ya. Dan sayangnya pada bagian belakang ini keropos dimakan waktu. Saya rasa memang ini dimakan rayap kali ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, panjang banget.
Looknya pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Looknya ada 5. Dengan rincikan yang sederhana pada bagian sor-soran, ya, ini dikatakan dengan dapur pulang geni. Wow, sangat jarang sekali teman-teman. Pulang geni yang tipikal pada dapur yang berlook 5 ini sangat jarang sekali. Yang banyak ditemui itu yang lurus-lurus pulang geni. Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 40 cm. Tadi malam saya sempat ukur. Coba kita ukur ulang kembali teman-teman. Siapa tahu tadi malam saya ngantuk terus ngukurnya kelebihan ya. Oke, jadi kita ukur ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata 39 cm teman-teman. Jadi ini termasuk corok ya, 39 cm. Untuk pamornya sendiri, pamor Wongkon Isen yang di dalamnya sudah membias, ada terjadi gradiasi warna sehingga pamor-pamornya pun ikut berubah ya. Mungkin dulunya ini Wongkon Isen yang isi pendaringan gebak di dalamnya. Oke, pulang geni. Pulang geni itu kalau pada serat-serat kuno teman-teman pernah dikatakan kalau di zaman pewayangan, zaman orang dulu ya, pulang geni itu adalah pusaka ageman dari Arjuna. Namun secara makna filosofis, pulang geni itu mempunyai arti ratus atau kemenyan yang harum. Jadi secara filosofis, siapa yang mendekat dengan orang yang mengagem keris pulang geni, maka dia akan ketularan harum dari ratus tersebut. Ya, atau dupa tersebut, dupa yang harum. Makanya kenapa para kaum spiritualis itu banyak mencari keris pulang geni. Itu disebabkan keris pulang geni ini memiliki magnet tertentu, sehingga ketika memiliki keris pulang geni, misalkan ini bergelut di bidang spiritual, maka pelanggannya atau pengikutnya atau murid-muridnya ini bertambah banyak. Nah, itu yang dimaksud pulang geni, teman-teman. Dipakai siapapun, pulang geni itu bisa mengantarkan sebuah aroma-aroma tertentu sehingga disukai oleh orang-orang. Oke, ini ya panjangnya corok termasuk pulang geni, corok dan tangguhnya. Ada yang mengatakan ini tangguh Kesultanan Cirebon, teman-teman. Oke, sangat bagus sekali pulang geni ini. Lalu selanjutnya adalah keris yang saya rasa memang sangat istimewa. Dadarnya pun istimewa, terbuat dari kayak tanduk ini teman-teman, atau kayak siung ini yang diukir. Kayunya adalah kayu timungu, bentuknya bunton. Wow, kalau ini istimewa ini teman-teman. Looknya ada 7 dengan ricikan kembang kacang, jalen, dan juga ada lambe gajah. Ada kereneng di sini. Ini termasuk pada dapur Sempono Panjul. Dan pamornya adalah pamor miring. Ini sangat istimewa. Pamor Ron Genduru namanya. Untuk tangguhnya, ini termasuk tangguh Mojopahit. Meskipun pada bagian sor-soran di sini pamornya sebagian ada yang menghilang, sebagian karena dimakan usia ya. Namun terlepas dari itu semua, ini adalah keris yang sangat istimewa, dan pada bagian tengahnya pun ada yang menghilang. Namun ini tetap istimewa di hati saya dan di hati para penggemar keris. Oke, teman-teman sekalian, Ron Genduru. Ron Genduru termasuk dan tergolong pada pamor miring ya. Coba kita perhatikan, ini termasuk pamor miring. Ron Genduru termasuk pamor yang populer dan banyak diminati banyak orang di kalangan perkerisan maupun di kalangan para pemula. Karena di sini
grafiknya itu sangat menentukan. Pola pamor itu sangat menentukan, ya. Pamor yang tergolong pamor rekan ini, pamor rekan itu adalah pamor yang direncanakan terlebih dahulu. Itu tergolong secara pembuatannya itu sangat sulit, teman-teman. Ya, dinamai dengan pamor ron genduru karena bentuk gambarannya, ya. Pamor ini memang mirip dengan bentuk ron genduru. Jadi tuah atau angsar daripada keris ini, ya, menurut motif pamor ron genduru adalah untuk menunjang sebuah kewibawaan, serta jiwa kepemimpinan seseorang yang mengagem keris berpamor ron genduru ini. Namun, sahabat-sahabat sekalian, pamor ron genduru ini tergolong pamor pemilih, ya. Jadi tidak setiap orang akan merasa cocok apabila memilikinya. Jadi dirasa-rasa dulu, diangan-angan dulu, nganyang batin atau tidak. Kalau sudah nganyang batin, kalau kita lihat meskipun secara visual terus ada rasa kretek di hati, berarti itu sudah cocok di hati Anda. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, ini hasil buruan saya tadi malam, mendapat 4 keris yang sangat istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.